Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jikri Torik Ramadan dengan NPM 202302010036 akan menjelaskan tentang perbandingan sistem operasi populer yaitu Windows, Linux, dan Android. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sistem operasi terlebih dahulu. Sistem operasi adalah jembatan yang menjembatani antara perangkat keras seperti laptop, TV, atau apapun perangkat keras yang kita gunakan dengan kita sebagai pengguna yang menjalankan suatu aplikasi tersebut. Suatu aplikasi di dalam perangkat keras tersebut. Nah, dengan kita mengetahui garis besarnya, kita akan mengetahui apa yang terbaik dari Windows, Linux, dan Android, serta karakteristik dari ketiga sistem operasi tersebut. Nah, langkah selanjutnya, kita ke pembahasan tentang tujuan penggunaan dari sistem operasi. Yang pertama, Windows. Windows digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti pengolahan dokumen, browsing, dan aplikasi komersial. Sangat cocok untuk penggunaan individu, institusi, dan dunia pendidikan. Karena apa? Karena antarmuka yang mudah dipahami. Yang kedua ada Linux. Linux berfokus pada kebutuhan teknis, server, programming, dan pengembangan perangkat lunak. Sistem ini memberikan kebebasan dan kontrol penuh bagi pengguna karena bersifat open source. Dengan orientasi profesional dan tentunya memiliki keamanan yang tinggi. Yang ketiga ada sistem operasi Android. Sistem operasi Android dirancang khusus untuk perangkat mobile, menyediakan ekosistem aplikasi untuk hiburan, komunikasi, serta produktivitas. Mendukung berbagai perangkat pintar selain smartwatch seperti smartphone, smart TV, serta perangkat pintar lainnya. Kemudian, dari sistem operasi yang telah kita ketahui, yaitu Windows, Linux, dan Android, apa saja sih jenis perangkat yang didukung? Yang pertama, jenis perangkat yang didukung oleh Windows. Windows mendukung perangkat jenis komputer, desktop, dan laptop, tablet tertentu, misal Microsoft Surface, server dengan Windows Server Edition-nya, serta perangkat embedded industri. Yang kedua, jenis perangkat yang didukung oleh Linux adalah desktop, laptop, server dan superkomputer, perangkat embedded microcontroller, Raspberry Pi maksudnya, beberapa jenis smartphone alternatif lainnya. Yang ketiga, jenis perangkat yang didukung oleh Android. Yang pertama ada smartphone, tablet, smartwatch, dan smart TV, head unit mobile, Android Auto, serta perangkat IoT dan laptop hybrid. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui jenis perangkat yang didukung, serta apa itu, mari kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem operasi. Yang pertama, kita masuk kelebihan dan kekurangan sistem operasi pada Windows. Kelebihan daripada Windows itu user friendly atau mudah digunakan oleh pemula karena interface-nya sangat mudah dipahami sehingga cocok bagi penggunaan sehari-hari. Mendukung pengolahan dokumen serta mendukung institusi-institusi lainnya. Yang kedua, mendukung banyak aplikasi populer dan perangkat keras. Seperti yang kita ketahui, Windows menghabiskan 70% sistem operasi yang digunakannya oleh seluruh perangkat keras yang ada gitu. Jadi 70% perangkat keras itu menggunakan Windows. Jadi mendukung banyak aplikasi populer dan perangkat keras lain mendukung teknis dari sistem operasi Windows ini. Yang ketiga, kelebihan daripada Windows itu adalah dukungan teknis dan pembaruan rutin dari Microsoft. Microsoft selaku yang menaungi Windows itu selalu memberikan teknis serta pembaruan rutin sehingga pengguna seperti kita sangat dimanja dengan pembaruan tersebut. Seperti update Windows 11, update Windows 10 Pro atau kelebihan-kelebihan lainnya gitu. Namun, di antara kelebihan Windows tersebut ada kekurangannya, teman-teman. Yang pertama, berbayar dengan biaya lisensi. Nah, jika kita ingin merasakan kelebihan dari Windows ini, teman-teman, kita harus melakukan pembayaran dengan biaya lisensi tentunya yang tidaklah murah, teman-teman.
Nah, teman-teman juga mungkin bisa menggunakan yang bajakan Windows-nya, namun eee, agak riskan terhadap virus jika tanpa virus gitu. Nah, itu mungkin kekurangan yang kedua, rentan terhadap virus jika tanpa antivirus. Nah, yang ketiga ada konsumsi research system relatif tinggi. Jadi konsumsi data research system itu tinggi. Misal 2 giga untuk satu research system di mode penyimpanannya gitu kan, konsumsi research-nya sangat tinggi gitu. Yang keempat ada keterbatasan fleksibilitas modifikasi sistem. Nah, di Windows itu telah disediakan beberapa sistem yang telah tetap gitu. Jadi tidak fleksibel digunakan oleh pengguna seperti yang ingin melakukan perubahan di sistem operasinya gitu. Karena telah disediakan oleh Microsoft itu sendiri. Beranjak dari kelebihan dan kekurangan Windows, mari kita beralih ke Linux. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan sistem operasi di Linux? Yang pertama ada kelebihan, gratis teman-teman. Berbeda dengan Windows, Linux itu tersedia secara gratis dan open source, bebas digunakan dan dimodifikasi. Jadi, orang yang menggunakan sistem operasi Linux bebas mau diapa-apain juga karena bersifat open source atau terbuka. Yang kedua ada ringan dan stabil, cocok untuk perangkat keras dengan spesifikasi rendah. Nah, teman-teman nih yang mempunyai laptop-laptop kentang di rumahnya, saya ulangi lagi, laptop-laptop kentang itu, nah cocok untuk menggunakan sistem operasi Linux. Nah, karena teman-teman Linux ini bersifat ringan dan stabil gitu. Namun, jika teman-teman menggunakan open source-nya yang cukup besar gitu, jadi teman-teman bisa membengkak juga si Linux-nya gitu. Yang ketiga, aman dari virus dan cocok untuk digunakan programmer serta sysadmin. Teman-teman, selain selain dari perbedaan yang tadi, ada aman dari virus dan cocok untuk digunakan oleh programmer dan sysadmin. Berangkat dari kelebihannya, operasi Linux ini mempunyai kelemahan, teman-teman. Yang pertama, kurang ramah pengguna untuk pemula. Nah, teman-teman, sebagai seorang pemula yang telah memahami sistem operasi daripada Windows, itu seringkali susah beralih kepada sistem operasi Linux karena interface-nya itu kompleks, kompleksibilitas interface atau tampilannya. Tidak semua aplikasi populer tersedia secara natif. Jadi, aplikasi-aplikasi yang telah tadi mendukung sistem operasi, secara garis besarnya itu ada yang tidak mendukung sistem operasi di Linux. Yang ketiga, dukungan game dan aplikasi komersial terbatas. Nah, di Linux ini teman-teman juga ada game serta aplikasi komersial yang tidak mendukung sistem operasi Linux. Nah, itu mungkin kekurangan yang ketiga. Kekurangan yang keempat, memerlukan pengetahuan teknis untuk instalasi dan pengolahannya. Teman-teman mungkin bisa saja mendownload atau menggunakan sistem operasi Linux ini. Mendownload aplikasi, game atau aplikasi komersial yang lain di sistem operasi Linux ini, tapi harus mengetahui teknisnya, bagaimana cara instalasi di Linux, serta pengelolaan sistem operasi Linux ini. Jadi yang tadi, yang kekurangan yang pertama, tidak ramah atau kurang ramah untuk pengguna pemula gitu, si Linux ini. Serta kita beranjak ke kelebihan dan kekurangan sistem operasi di Android, teman-teman. Kelebihannya, yang pertama, gratis open source berbasis Linux. Jadi Android ini sama gratis dan open source-nya itu berbasis atau mendasarkan dari Linux. Yang kedua, ekosistem aplikasi sangat luas melalui Google Play Store. Teman-teman yang mempunyai Android atau HP, seringkali di HP ini menggunakan sistem Android-nya itu sistem operasinya itu Android. Nah, teman-teman dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut melalui Google Play Store karena di Google Play Store telah tersedia sebanyak-banyak apapun aplikasi yang dapat Anda gunakan gitu. Yang ketiga, dirancang khusus untuk perangkat mobile dengan UI yang ramah sentuh. Nah, teman-teman, mungkin ini termasuk kelebihan dan juga kekurangan karena Android ini hanya dirancang khusus untuk pengguna mobile. Yang keempat, mendukung berbagai perangkat pintar seperti smartwatch dan TV.
teman-teman, tidak hanya smartphone, di Android juga mendukung beberapa perangkat pintar seperti smartwatch dan smart TV. Namun, di samping dari kepada keempat kelebihan ini, ada ternyata teman-teman kekurangan daripada sistem operasi Android. Yang pertama, tidak optimal untuk pekerjaan desktop serius seperti coding. Teman-teman, di sistem Android di sistem operasi Android itu tidak optimal lah dalam penggunaan codingnya. Jika teman-teman sebenarnya bisa kita melakukan coding melalui di HP, namun tidak secara maksimal terjalankan karena ada beberapa yang tidak kompatibel dengan sistem operasi Android ini seperti halnya VS Code, seperti halnya Laragon itu tidak optimal gitu di sistem operasi Android. Yang kedua, rentan malware jika menggunakan sumber aplikasi yang tidak resmi. Nah, teman-teman pada saat mendownload aplikasi di luar Google Play Store, teman-teman suka ada notifikasi bahwasanya aplikasi ini tidak legal atau aplikasi ini tidak aman. Nah, teman-teman, jika Anda menggunakan Android dan Anda mendownload aplikasi di luar Google Play Store, rentan terkena malware sehingga perangkat keras, laptop, mohon maaf, smartwatch atau smartphone Anda itu dapat terkena hacking oleh atau peretasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada pembaruan sistem tergantung vendor perangkat gitu. Nah, kita mau mendukung pembaruan sistem itu tergantung dari smartphone yang kita punya gitu. Apakah smartphone kita itu kompatibel terhadap pembaruan sistem dari Android? Misal Android 10 pada suatu perangkat keras pada tahun 2019. Nah, perangkat tahun 2019 yaitu HP saya ini sudah tidak mendukung pembaruan sistem lagi nih teman-teman. Nah, itu mungkin kekurangan dari Android. Yang keempat, penggunaan baterai dapat tinggi pada beberapa perangkat. Nah, di Android itu terutama Android 11 atau Android 14 terbaru, penggunaan baterainya itu relatif sangatlah boros. Karena mungkin pada beberapa perangkat yang kapasitas baterainya rendah gitu. Karena sistem Android ini dirancang ya sangat menguras baterai gitu. Kita lanjut ke jenis user interface atau UI. Yang pertama kita lanjut ke Windows. Windows berbasis UI di Windows berbasis Graphical User Interface atau GUI. Nah, GUI ini sangat intuitif dan mudah digunakan teman-teman. Khususnya dengan elemen desktop, taskbar, dan start menu yang familiar bagi pengguna. Sedangkan Linux sama menggunakan GUI atau Graphical User Interface di beragam desktop environment dan juga command line interface untuk kontrol sistem tingkat lanjut. Nah, bedanya di bedanya di Windows serta Linux, di Linux itu mendukung CLI, teman-teman, atau command line interface. Nah, ini berguna untuk mengontrol sistem tingkat lanjut serta memberikan fleksibilitas bagi pengguna khususnya pengguna teknikal dan juga pengguna umum lainnya. Juga jenis user interface pada Android adalah UI berbasis sentuhan atau touch based atau GUI touch based yang dirancang untuk smartphone, teman-teman, atau layar sentuh gitu. Layar sentuh. Dan tablet dengan gestur navigasi dan desain yang responsif serta ramah untuk pengguna mobile. Maksud ramah di sini adalah teman-teman bahwa misalnya pengguna mobile dapat digunakan dengan mudah serta memahami bagaimana sistem operasi Android ini digunakan. Yang ketiga, apa sih sistem operasi yang akan Anda gunakan jika misalnya Anda akan menggunakan atau Anda akan menjalankan suatu program? Teman-teman, di sini saya memilih Windows. Karena apa? Yang pertama, kesesuaian dengan materi perkuliahan. Teman-teman, saya sebagai mahasiswa sistem informasi semester 4 akan memilih sistem operasi Windows sebagai line up saya dalam menjalankan suatu program. Karena apa? Tools seperti VS Code, NetBeans, Exam berjalan optimal di Windows dan banyak digunakan praktikum dan tugas pengembangan aplikasi-aplikasi.
Jadi pada saat ini karena Windows itu paling populer ya di antara 3 sistem operasi lainnya, itu sesuai dengan materi perkuliahan di saya gitu. Jadi itulah yang mendasari bagaimana saya memilih dan kenapa saya memilih Windows sebagai pengembangan aplikasi atau pengembangan program yang akan saya buat gitu. Yang kedua, karena Windows itu memiliki antarmuka yang ramah bagi pengguna. Windows itu kan punya GUI ya. GUI atau Graphical User Interface itu tuh mudah dan paham, sangat dipahamilah sebagai pelajar seperti saya mahasiswa, memahami gitu pengembangan serta karakteristik dari interface-nya gitu. Yang ketiga, kompatibilitas dan dukungan. Nah, teman-teman, ini lagi dan lagi dan lagi dukungan luas pada berbagai software yang penting di dunia sistem informasi gitu. Kenapa saya memilih Windows? Karena banyak di antara institusi-institusi di luar perkuliahan secara akademisi itu menggunakan Windows, teman-teman. Jadi, termasuk aplikasi basis data dan alat dokumentasi, Word, Microsoft, itu sangat lumrah gitu di kita lihat menggunakan sistem operasi Windows. Yang keempat, relevansi di dunia kerja. Windows banyak digunakan di instansi dan perusahaan sehingga pengalaman mengembangkan program di Windows sangat relevan secara profesional. Nah, seperti halnya pelajar seperti saya gitu, sangatlah enak atau haruslah memiliki pengalaman untuk pengembangan dalam dunia kerja nih, teman-teman. Nah, perusahaan-perusahaan seperti Google yang besar gitu, kebanyakan dari mereka itu menggunakan Windows pada saat mereka membuat program. Jadi bukan bukan Google lah, misal di bank apa saja. Mereka mengolah datanya itu di Microsoft Windows, maksudnya di Microsoft Excel yang dioperasikan di sistem operasi Windows gitu. Itulah mengapa saya memilih Windows sebagai pengembangan program lanjutan saya ke depannya. Nah, apa sih fokus perbandingannya untuk setiap pengguna di sistem operasi? Yang pertama, Windows. Windows itu lagi-lagi serbaguna untuk aktivitas umum, bisnis, dan pendidikan. Serta serta ada Linux. Linux itu kuat di bidang server, programming, dan sistem teknis. Nah, teman-teman, Linux itu sangat difokuskan untuk dunia profesionalisme di bidang pemrograman gitu karena memang open source jadi bebas mau itu serta keamanan juga ya tinggi gitu di Linux mah. Yang ketiga ada Android. Nah, Android itu memang dikhususkan untuk perangkat mobile gitu serta ekosistem aplikasi hiburan serta komunikasi seperti telepon itu ada di sistem operasi Android. Nah, kesimpulan yang dapat saya pahami dan langkah selanjutnya yang dapat kita selaraskan dengan tujuan kita adalah yang pertama, pahami tujuan penggunaan. Apa nih yang akan digunakan, apa nih yang akan Anda butuhkan sehingga Anda dapat mengintegrasikan salah satu dari sistem operasi ini. Mau itu Windows, mau itu Android, atau mau itu Linux. Serta kenali dulu kebutuhan lingkungannya serta jenis perangkat untuk pemilihan sistem operasi. Nah, teman-teman, setelah Anda memahami kebutuhan serta jenis perangkat yang dibutuhkan atau yang Anda kenakan sekarang, Anda dapat memilih dari ketiga sistem operasi ini. Yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman, maksudnya kenali kelebihan dan kekurangan ini seperti Anda punya suatu aplikasi, bukan. Anda punya suatu laptop. Nah, teman-teman, jika Anda menggunakan Windows, apa nih kelebihan saya menggunakan Windows dengan laptop ini? Yang kedua, atau mungkin apa nih kelebihan dan kekurangan laptop ini jika saya menggunakan sistem operasi Linux gitu. Apa nih juga kita lanjut ke poin 3, pelajari UI dan tools. Fokus pada antarmuka dan software pendukung sesuai kebutuhan pengembangan atau penggunaan sehari-hari. Yang keempat juga ada implementasi dan eksplorasi. Mulai dengan OS pilihan dan perluas pengetahuan dengan mencoba alternatif untuk pengalaman lebih luas. Nah, teman-teman,
Jika Anda telah menggunakan Windows, jangan stuck hanya kepada Windows saja, tapi gunakan juga sistem operasi Linux. Mungkin di Android juga bisa menggunakan sistem operasi iOS gitu. Maksudnya di mobile. Nah, presentasi ini memberi fondasi penting bagi mahasiswa dan profesionalisme untuk membuat suatu keputusan yang tepat dalam menggunakan dan mengembangkan sistem aplikasi. Nah, setelah Anda mengetahui bagaimana perbandingan fokus perbandingan di antara ketiganya, alasan saya memilih Windows, serta UI yang ada di ketiga sistem operasi ini, serta yang paling penting itu kelebihan dan kekurangan dari ketiga sistem operasi ini, maka Anda dapat nih membuat suatu keputusan apakah saya ataukah Anda dengan laptop Anda atau dengan jenis perangkat keras Anda mana sistem operasi yang lebih baik atau yang kompatibel dengan lingkungan Anda, sehingga Anda atau kita dapat menggunakan secara maksimal. Karena teman-teman, sekali lagi, sistem operasi adalah jembatan antara perangkat keras dan pengguna yang menjalankan aplikasi. Mungkin segitu saja dari saya, Jikri Torik Ramadan, dengan NPM 20230201 secara garis besar materi perbandingan sistem operasi populer Windows, Linux, dan Android. Saya tutup dengan sebuah pantun. Balik papan, sorong papan, buah kelapa dalam kelabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.